kalau itu pertanyaan nanti terserah MK saja ya, karena MK yang berwenang. Tetapi di dalam pengalaman kita sudah berkali-kali menjadikan MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Saya kira putusan tahun 2008 yang pertama itu adalah satu contoh bahwa MK itu bukan mahkamah kalkulator, dan seterusnya dipakai sampai sekarang. Sampai istilah TSM itu sendiri masuk di dalam hukum kita. Sebelum itu tidak ada. Artinya MK itu bukan sekedar mahkamah kalkulator. Tinggal nanti kreativitas hakim MK. Saudara, soal gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus. Demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus. Paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal. Karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik, gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu, kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum dengan benar. Itu saja. Terima kasih.